Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Uripti Suhati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD, serta rekan-rekanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Risma Kurniawati, NIM 2186206079, akan mempresentasikan hasil dari penelitian studi kasus 1 yang telah saya breakdown menjadi sebuah artikel ilmiah berjudul Pentingnya Penerapan Ice Breaking sebagai pendukung pengoptimalan pembelajaran di SDN 2 Ngadirojo. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Sudarsana, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Namun, peserta didik sering kehilangan fokus saat belajar. Maka, salah satu cara untuk menumbuhkan konsentrasi siswa ialah dengan menyelipkan ice breaking dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan semangat, juga menarik kembali konsentrasi dan perhatian siswa, sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ani Yuranti, Sani, dan Wulandari 2021, Aziz 2019, dan William 2020. Mengacu pada pendapat tersebut, maka penting dikaji lebih mendalam mengenai penerapan ice breaking sebagai pendukung pengoptimalan konsentrasi siswa ketika pembelajaran dalam kelas. Materi yang kedua adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, deskriptif kualitatif mengacu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang telah diperoleh. Kemudian menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dengan disertai bukti dokumentasi. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SDN 2 Ngadirojo dan kediaman siswa pada tanggal 25 Mei sampai 1 Juni 2022. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah 1. Adanya hubungan baik dengan narasumber. 2. Keterjangkauan SDN 2 Ngadirojo dengan lokasi peneliti. 3. Adanya kesempatan yang diberikan untuk penelitian dari pihak kepala sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Instrumen penelitian meliputi instrumen inti yakni peneliti sendiri dan instrumen pembantu yakni instrumen wawancara. Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian, catatan penelitian, buku, jurnal, dan data pendukung lainnya. Saungi 2021. Kemudian, subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah 1 guru kelas 3 dan 2 siswa kelas 3 dari SDN 2 Ngadirojo. Kemudian, objek yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 aspek, yaitu A. Identifikasi pengertian, jenis, dan pentingnya penerapan ice breaking dalam pembelajaran di kelas menurut teori. Kemudian B. Identifikasi jenis-jenis ice breaking yang diterapkan guru dan diharapkan siswa, alasan penyebab dipilih, serta bagaimana dampak dan hasilnya melalui riset. C. Identifikasi hambatan dan upaya solutif dalam penerapan ice breaking ketika pembelajaran di kelas melalui riset. Kemudian, materi yang ketiga adalah kajian teori. Definisi ice breaking menurut Sunarto adalah suatu aktivitas atau permainan yang dilakukan untuk memecah kebekuan, kekakuan, atau ketegangan di dalam kelas agar tercipta suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik untuk belajar. Kemudian, tujuan penting dari ice breaking menurut Sunarto adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun, serta serius tapi santai atau sersan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak atau akrab, dan dari jenuh menjadi riang atau segar. Ice breaking bukan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran, namun merupakan pendukung utama dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Kemudian prinsip penerapan ice breaking.
Sunarto mengungkapkan bahwa penggunaan ice breaking dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip, antara lain efektivitas, motivasi, sinkronis atau tersinkron, tidak berlebihan, tepat situasi, tidak mengandung unsur sara, dan tidak mengandung unsur pornografi. Kemudian macam-macam ice breaking. Setiawan mengungkapkan bahwa games atau permainan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Games yang bisa digunakan seperti tebak gambar, tebak benda, atau tebak-tebakan matematika dan lain sebagainya. Yang tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran atau game-based learning. Kemudian, Sunarto juga mengungkapkan bahwa terdapat jenis-jenis permainan dalam ice breaking, antara lain jenis yel-yel, jenis tepuk tangan, jenis lagu, jenis gerak tubuh, dan juga jenis audiovisual. Materi yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa guru telah menerapkan kegiatan ice breaking berupa permainan tebak kata di sela-sela pembelajaran, tepuk pramuka di materi kepramukaan, dan bernyanyi serta mengajak siswa keluar kelas. Dampak dan hasil dilakukannya ice breaking tersebut adalah suasana kelas menjadi aktif dan tidak membosankan. Kemudian, dari hasil wawancara dengan siswa dengan inisial AAB dan NES telah menerima bentuk ice breaking yang telah disebutkan guru di atas. Namun, siswa AAB berharap ada kegiatan tebak-tebakan matematika dan tebak gambar dengan diberi reward atau hadiah, serta adanya tepuk tangan ketika mulai dan usai pembelajaran. Sedangkan siswa NES berharap ada kegiatan bernyanyi bersama dan juga menghias kelas, karena dinding kelas di kelas 3 sangat kosong. Jadi saat kosong bisa digunakan untuk menghias kelas. Dampak dari kegiatan ice breaking yang diharapkan oleh siswa AAB dan NES adalah siswa menjadi tidak bosan di kelas, belajar bisa menjadi lebih santai, dan jika ice breaking diberi reward, siswa menjadi merasa bangga dan bisa berkreasi lebih melalui kegiatan positif lainnya. Kemudian, hambatan dan solusi penerapan ice breaking dalam pembelajaran di kelas, khususnya di SDN 2 Ngadirojo. Hambatan yang diterima oleh guru dan siswa hampir sama, yaitu kurangnya jumlah murid dalam satu kelas. Diketahui, jumlah siswa per kelas yang ada di SDN 2 Ngadirojo berada di kisaran 2-6 siswa. Hal tersebut tentu mengurangi efektivitas penerapan ice breaking di kelas. Contohnya dalam kegiatan bernyanyi, yang sebenarnya bisa diterapkan dengan berbagai gabungan ice breaking, namun justru menjadi pilihan terakhir dalam kegiatan ice breaking di sekolah tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, guru tidak kehilangan akal. Guru menerapkan kegiatan ice breaking lain seperti tebak kata, tebak gambar, tepuk tangan sebelum dan sesudah pembelajaran dalam kelas, serta berusaha membuat kreasi menghias kelas. Kemudian, berdasarkan hasil analisis, maka simpulan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah 1. Ice breaking adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghidupkan serta mencairkan suasana dalam ruangan, forum, atau kelas. 2. Jenis ice breaking yang dominan dilakukan guru adalah jenis games atau permainan tebak-tebakan, tepuk tangan, dan bernyanyi. Yang ketiga, hambatan yang dialami guru dan siswa hampir sama, yaitu kurangnya jumlah murid dalam satu kelas. Oleh karenanya, penerapan ice breaking kurang efektif dan jarang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat saya sampaikan kepada guru adalah hendaknya antar guru kelas di SDN 2 Ngadirojo yang jumlah muridnya sedikit saling berkolaborasi, misalnya dengan menggabungkan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ketika mata pelajaran tertentu atau di jam kosong dan menerapkan kegiatan ice breaking bersama. Kemudian, guru hendaknya meningkatkan kemampuan dalam penerapan kegiatan ice breaking di kelas. Guru juga diharapkan memberikan stimulus supaya anak bisa berimajinasi dengan caranya sendiri.
Dengan begitu, diharapkan kejenuhan yang dirasakan siswa bisa diatasi dengan adanya kolaborasi serta komunikasi yang baik antar guru dan juga siswa. Demikianlah pemaparan materi artikel ilmiah dengan judul pentingnya penerapan ice breaking sebagai pendukung pengoptimalan pembelajaran di SDN 2 Ngadirojo. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.